Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali dipertemukan dalam pengajian kita pada malam hari ini dalam pengajian kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahaditsin Nabawiyah yang dimana pekan lalu Alhamdulillah Alena Dokter telah menjelaskan tentang bagaimana bahayanya rokok secara akal. Insyaallah pada kesempatan kali ini Dokter akan melanjutkan kembali pembahasannya. Olehnya kepada Dokter, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits An-Nabawiyah, karya Andre Gupta Abdurrahman Abu Dalle rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan pasal yang ke-9, yaitu mazhab pembahasan masalah rokok, tapi belum selesai pertemuan sebelumnya. Kita berakhir di pembahasan pendapat mazhab Syafi'i. Dan kita malam ini akan membaca lanjutannya pendapat mazhab Maliki dalam masalah rokok itu. Andre Gupta rahimahullah taala berkata, al-madhhabul maliki, bagaimana pandangan mazhab Maliki terhadap masalah bahayanya rokok ini. Beliau berkata, wa ajaba Syekh Khalid bin Ahmad min fuqaha'il Malikiyah. Syekh Syekh Khalid bin Ahmad dari ulama fiqh Maliki, dari fuqaha Malikiyah, mazhab Maliki, menjawab tentang masalah ini ketika ditanya tentang masalah rokok, biqaulihi, dengan mengatakan, la tajuzu imamatu may yashrabu tambak. La yajuzu, tidak boleh menjadi imam orang yang mengkonsumsi tembakau. Tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi imam salat. Wala yajuzu al-ittijaru bihi wala bima yuskir. Tidak boleh berjual beli, berdagang dengan rokok tersebut atau tembakaunya, baik masih dalam bentuk tembakau atau sudah menjadi rokok, tidak boleh berdagang, karena sesuatu yang haram tidak boleh. Sesuatu yang haram tidak boleh dijual belikan, haram untuk diperjual belikan. Wala bima yuskir, begitu pula dengan segala sesuatu yang memabukkan. Jadi di sini mazhab Maliki tegas, bahkan melarang orang yang mengkonsumsi rokok untuk menjadi imam. Tidak boleh dia menjadi imam. Kenapa? Karena para malaikat yang para malaikat itu senantiasa meletakkan mulutnya kepada orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana dalam hadis, minal malaika yada fahu ala fami al-qari'. Para malaikat itu meletakkan mulutnya di mulut orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau perokok mulutnya bau, itu akan mengganggu malaikat ketika dia membaca Al-Quran. Syekh mengatakan, wa yadkhulu fi kulli hadza, masuk dalam semua ini, semua pembahasan ini, masalah rokok ini, al-hashishu. Al-hashish itu ganja. Wal opium, wa kullu al-mukhaddarat, semua yang
memabukkan dan membuat orang kecanduan. Wa kadzalika dukhan, termasuk juga rokok. Lianna fi kulli hadza tahlukatan lil insan. Karena pada semua ini, rokok, ganja, opium, semuanya menyebabkan kebinasaan bagi manusia, bisa merusak manusia, baik dari segi fisiknya, wa ihdaran li aqlihi, merusak akalnya, bisa merusak cara berpikirnya, akal sehatnya, wa itlafan limalihi, dan bisa menghabiskan atau bisa menghancurkan hartanya. Alladzi huwa asabul haya, yang mana harta itu menjadi penegak kehidupan. Yang menegakkan kehidupan atau sumber kehidupan adalah harta. Bal huwa min zinatil hayati dunia. Bahkan harta itu termasuk perhiasan kehidupan dunia. Jadi tidak boleh seseorang itu melakukan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang bisa merusak kesehatannya, yang bisa merusak akalnya, begitu juga yang bisa merusak hartanya. Wa fi qauli wa fi dzalika bi qaulihi ta'ala, dan tentang hal itu, tentang perkara bahayanya rokok, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang mengantar dirimu kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila ala tahluka. Artinya jangan kau melakukan sesuatu, menggerakkan atau meletakkan tanganmu, artinya perbuatanmu, kepada sesuatu yang membinasakan. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Justru sebaliknya, senantiasalah berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi ayat ini larangan bagi seseorang yang bisa merusak dirinya, merusak akalnya, dan merusak hartanya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Padahal di pembungkus rokok itu sudah disebutkan itu, rokok membunuhmu. Berarti yang mengkonsumsi rokok itu ada sedikit besarnya berusaha untuk membunuh dirinya, merusak dirinya. Kalaupun tidak mati, rusak. Jadi melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih sayang kepada kalian. Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita karena Allah sayang kepada diri kita. Cuma banyaknya orang tidak sayang sama dirinya. Allah melarang, dia kerja. Padahal yang Allah larang itu untuk kebaikan dirinya. Jadi Allah melarang kita dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, itu semua karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Allah yang maha sayang kepada kita, yang sangat sayang kepada kita, melarang kita melakukan sesuatu yang berbahaya, justru kita sendiri yang merusaknya. Terkadang orang mengatakan, ya harta saya, kalau mau rusak harta saya, kalau akal saya mau rusak saya sendiri. Kenapa urus dirimu sendiri, jangan urus saya. Tidak. Diri kita, akal kita, harta kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mempergunakan milik Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada sesuatu yang membahayakan diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib. Wala tatabaddalu al-khabitha bit-thayyib. Jangan kamu menggantikan, menukar yang buruk
dengan yang baik. Kamu tinggalkan makanan yang baik, minuman yang baik, hal-hal yang baik, kemudian kau mengkonsumsi yang buruk. Banyaknya makanan yang bisa dikonsumsi. Banyaknya minuman, banyaknya cemilan yang halal. Tapi kenapa yang haram kamu suka? Kenapa yang buruk kamu suka? Itu tanda bahwa ada keburukan di dalam hatinya. Allah memberikan kita berbagai macam makanan yang halal, yang thayyib, yang baik. Berbagai macam minuman yang halal, yang baik. Tapi kenapa kita lebih memilih yang buruk? Ya, kita lebih memilih yang membahayakan diri kita daripada yang menyehatkan diri kita. Nah, ini kan tidak masuk di akal. Kenapa kita meninggalkan yang baik-baik terus mengkonsumsi yang buruk? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan yang baik. Yang halal, ya, sesuatu yang diambil dengan cara yang halal. Ya. Harta yang kita cari, yang kita dapatkan dari cara yang halal, kita beli. Ya. Tapi selain halal juga harus baik. Ya, sekalipun harta kita halal, tapi yang kita beli sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk, maka itu tetap dilarang. Ya, yang baik saja kalau merusak, ya, yang baik saja artinya yang halal tapi merusak, itu haram kita konsumsi. Apalagi kalau memang sudah haram dan buruk lagi. Ya, jadi dua syarat kita mengkonsumsi rezeki Allah, nikmat Allah. Pertama harus halal, kemudian harus baik, thayyib. Dan sepakat, orang berakal itu sepakat bahwa rokok itu bukan sesuatu yang baik. Nah, kalau ada yang mengatakan rokok itu memberikan kesehatan, rokok itu memberikan kebugaran, itu orang yang sudah rusak otaknya, sudah dirusak akalnya oleh rokok tersebut. Semua, bahkan dokter, bahkan pabriknya, pembikinnya, semua mengatakan bahwa rokok itu buruk. Ini kenapa kita mengkonsumsi yang buruk, padahal Allah memerintahkan kita untuk yang mengkonsumsi yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tubadzir tabdzira." Jangan kamu menghambur-hamburkan harta, melakukan sesuatu yang membuat hartamu itu mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, mengkonsumsi sesuatu yang tidak ada manfaatnya, membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi kalau membeli sesuatu yang merusak. Jadi yang tidak bermanfaat saja, beli makanan halal, dia beli makanan halal, tapi dia tidak makan, dia tidak pergunakan sampai rusak. Beli buah-buahan banyak tapi tidak dimakan, rusak, itu haram karena mumazir. Sekalipun makanan itu halal, tapi kalau tidak dimanfaatkan, maka itu mubazir. Apalagi kalau yang haram, yang merusak. Nah, ini lebih lebih buruk lagi daripada al-mubazir terhadap yang haram. Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang mubazir itu temannya syaitan. Jadi perokok itu temannya syaitan. Karena syaitan yang menyuruh dia untuk merokok. Ditanya apa manfaatnya, tidak ada. Cuma kesenangan hawa nafsu saja. Syaitan yang membisikkan dia untuk mengkonsumsi rokok itu. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Sedangkan syaitan itu sangat kufur kepada Rabbnya. Ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makhluk yang kufur kepada Allah, syaitan yang tidak beriman kepada Allah, tidak akan mungkin mengajak manusia kepada yang baik. Syaitan sudah mengumumkan peperangan terhadap manusia. Jadi orang yang mubazir temannya syaitan. Rokok itu mubazir, berarti perokok itu temannya syaitan. Wal-iyazubillah. Kemudian Ar-Regota menyebutkan bait syair di sini.
Saya terjemahkan secara bebas saja. Wa min ajmali ma qara'tu fi madarrid dukhan, di antara yang paling bagus yang saya baca tentang buruknya rokok itu syair, kam fid dukhani ma'aiba wa makarih dallat nataijuha 'ala al-inkari, kan kam fid dukhani ma'aiba wa makarih, betapa banyak pada rokok itu eh, keburukan dan bahaya. Dallat nataijuha 'ala al-inkari, hasilnya, kenyataannya atau buktinya itu menunjukkan apa yang kita ingkari, apa yang kita benci. Amat baliyatuhul bariyata kullaha. Musibahnya ini rokok sudah eh, menjangkiti kebanyakan manusia. Hatta ghadal jumhuru tahta himarihi. Sampai-sampai eh, mayoritas manusia jumhur itu eh, di pagi hari berada di bawah keledainya. Itu keledainya artinya senantiasa mengikut saja seperti keledai, tidak tahu apa-apa, dituntun karena tidak punya akal. Nah, perokok juga seperti itu, seperti dituntun oleh rokok, mengikuti apa yang dimaui rokok. Ada produk baru dibeli, ada rasa baru dibeli, pokoknya mengikut saja. Wa uyubuhu bainal anami katsirah. Buruknya, bahayanya itu rokok di antara manusia itu banyak sekali. Ma'lumatun likibari wasigari, sangat diketahui oleh orang yang dewasa maupun anak-anak, orang yang berilmu ataupun orang yang jahil, tahu semua keburukannya rokok. Fa'in tahaita wa ma adunnuka tantahi wa ragibta anhu najauta min adrari. Kalau kamu berhenti dari rokok itu, dan saya rasa kamu tidak akan berhenti. Saking parahnya itu rokok, orang sudah putus asa kalau dia mau berhenti. Kenapa? Karena orang yang mau berhenti dari rokok itu sangat tersiksa. Sangat tersiksa. Harus dia lawan. Kalau kita dengar cerita orang-orang yang berhenti dari rokok itu perjuangan betul. Makanya di sini syair mengatakan kalau kau berhenti, dan sepertinya saya rasa kamu tidak akan berhenti. Waragib ta'anhu, dan kamu meninggalkannya, membencinya, membenci rokok itu, najauta min adrari, maka kamu akan selamat dari keburukannya. Kam min kudu kam min nukudin ya fata wa malabis atlaftaha bisyira'ihi wa syirari. Betapa banyak uang, wahai pemuda, dan pakaian yang kamu habiskan, yang kamu hamburkan. Uangnya habis, pakaiannya dijual, sepatunya dijual, bahkan rumahnya dijual, hanya untuk membeli rokok ini dan bahayanya. Kalau perokok itu, kalau mau ditanya berapa banyak uang yang sudah dia habis sejak dia merokok, itu sudah bisa beli rumah itu. Sudah bisa bikin usaha yang besar. Coba hitung-hitung, suruh hitung itu. Tiap hari berapa, sudah berapa tahun dia merokok. Dia bisa jadi orang kaya, tapi yang kaya justru penjual rokok. Justru pabrik rokoknya. Jadi semua harta kekayaannya diberikan. Dia dapat sampahnya, dia dapat penyakitnya. Pembuat rokok itu dapat untungnya, uangnya. Itu orang paling dongo, itu orang paling hilang. Makanya eh, apa orang yang perokok itu betul-betul akan menyesal. Menyesal di dunia dan akan menyesal nanti di akhirat. Wallahi, akan menyesal dengan sangat penyesalan. Wa kadza al-hawamu idza ra'ahu bi qurbihi taraka al-makana wa hada an awkari. Hewan-hewan itu apa, serangga-serangga saja itu kalau melihat orang yang merokok di dekatnya, tarakal makan. Hewan-hewan saja, nyamuk saja lari. Meninggalkan dia karena buruknya, karena bahayanya itu. Hewan saja lari. Wan nahlu lam ta'kulhu hala sulukiha abadan walam tanzil ala azhari.
lebah itu tidak akan datang ke pohon tanaman tembakau, tidak akan datang. Lebah tidak mau mendekati tanaman tembakau abadan selamanya, tidak akan datang kepada bunga tembakau itu. Wamna nisa'aka mastata'ta mubalagan, larang istrimu, anak-anakmu semampumu, fi zajrihinna wa kullahunna hadari wa kullahunna hadari, larang mereka dan katakan kepada mereka hati-hati, tinggalkan. Arun ala dhatil qana'i talukuhu wa tashubu syahdata riqiha bi'ikari. Aib bagi orang yang merasa cukup dengan nikmat Allah, mengkonsumsinya dan apa me, me, mengotori air liurnya dengan rokok tersebut, membuat mulutnya busuk. Fatara sanaya al-lu'lu'iyah asbahat makluhatun bisawadihi wa safari. Ya, sanayanya itu apa, gusinya menjadi hitam, giginya menjadi kuning, itu saking buruknya itu. Di sini penyair menggambarkan buruknya lidahnya, buruknya bau mulutnya, air liurnya, bahkan gusinya, giginya, semuanya berubah menjadi buruk. Wal mad'u mazmumun wa qabhu ta'mihi, kunyahannya menjadi busuk. Begitu pula yang dia makan, madamatil atruna min ansarihi, selama dia senantiasa apa mengkonsumsi, membela atau mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya itu. Jadi ini pembahasan yang dijelaskan oleh Andre Guruta tentang masalah rokok. Kemudian kita masuk ke fasal yang ke-10, al-fasul ashir, makanatul mar'atil muslimah fil mujtama'. Kedudukan wanita muslimah dalam masyarakat. Ini bentuk perhatian Andre Guruta secara khusus, ulama secara umum, Islam juga secara umum, perhatian terhadap kaum wanita. Kalau kita lihat sebelumnya, bab sebelumnya tentang Nuzhatus Syabab, itu sudah termasuk wanita, sudah termasuk wanita. Bahkan semua pembahasan sebelumnya itu termasuk di dalamnya kaum wanita. Cuma di sini dikhususkan, dijelaskan secara khusus, nasihat khusus untuk kaum wanita selain nasihat yang sudah dijelaskan di atas. Menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian khusus terhadap kaum wanita. Jadi makanya jangan percaya dengan orang-orang konyol di masa sekarang mengatakan bahwa Islam itu tidak perhatian terhadap kaum wanita. Begitu juga katanya ulama tidak perhatian terhadap kaum wanita, itu opini yang paling konyol. Ya, tidak ada yang mengatakan itu kecuali orang yang paling bodoh terhadap hukum syar'i. Tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, tidak tahu, bahkan tidak tahu perkataan ulama. Ya, Al-Quran, betapa banyak dalam Al-Quran berbahas tentang kaum wanita. Bahkan disebutkan satu surah tentang perempuan. Tidak ada itu surah Ar-Rijal. Tidak ada surah khusus untuk laki-laki, tapi yang ada surah khusus untuk perempuan. Bahkan disebutkan teladan Maryam alaihissalam, disebutkan surah Maryam. Ini perhatian. Belum lagi di ayat-ayat yang lain, di surah-surah yang lain, Allah jelaskan secara khusus masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan. Hadis-hadis Nabi sebutkan banyak sekali hadis. Bahkan Nabi SAW di Hajjatul Wada, khutbah, ketika Nabi berkhutbah di musim haji di depan seluruh jamaah haji pada waktu itu, Nabi SAW tidak lupa memberikan nasihat peringatan kepada kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada kaum wanita di depan seluruh jamaah. Nabi tidak lupa pesannya untuk kaum
kaum wanita. Ulama, semua ulama yang membuat buku, yang mengarang buku tidak lepas dari Imam Bukhari. Ya, ada pembahasan khusus tentang kaum wanita, pembahasan khusus tentang masalah haid, masalah nifas, masalah berhubungan suami istri. Semua kitab-kitab ulama itu ada pembahasan khusus untuk kaum kaum wanita. Belum lagi buku khusus memang dikarang untuk menjelaskan tentang kedudukan kaum wanita dalam Islam. Jadi sangat disayangkan sebagian kaum muslimin itu eh, mengeluarkan statement bahwasanya Islam tidak memperhatikan kaum wanita. Mungkin maksudnya tidak seperti yang dilakukan orang-orang Barat, menganggap bahwa orang-orang Barat itu sangat perhatian terhadap wanita. Tidak. Nanti Andre Gurta akan jelaskan. Disebutkan nanti dalam pembahasan ini bagaimana wanita-wanita Eropa itu sangat tersiksa, sangat direndahkan. Ya, mereka diajak untuk menyuarakan kebebasan mutlak bagi kaum wanita, ternyata hasilnya apa? Hanya kerusakan, eh, kerusakan yang dirasakan oleh kaum wanita. Setelah melihat bagaimana wanita Islam, bagaimana Islam memperlakukan wanita, mereka sadar bahwasanya Islam itu betul-betul agama yang sangat perhatian terhadap kaum wanita. Dalam bab ini eh, seperti biasa Andre Huruta menyebutkan ayat dan hadis tentang yang berkaitan dengan kaum wanita. Al-ayat di antara ayatnya surah Al-Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Zuyyina lin-nas, jadi manusia telah diberikan eh, perhiasan atau dijadikan manusia itu eh, merasakan keindahan eh, atau manusia itu akan menjadi indah sempurna dengan kecintaan eh, nafsu terhadap kaum wanita. Menunjukkan bahwasanya kecenderungan terhadap wanita itu kesempurnaan, suatu keindahan. Makanya kalau ada laki-laki tidak suka perempuan, itu musibah itu. Ya, mau diobati itu, mau diruqyah. Ya, apalagi kalau dia suka sesama laki-laki, wah itu paling bahaya itu. Hati-hati. Ya, kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, itu musibah. Ya, itu dosa paling besar. Ya. Begitu pula kalau ada laki-laki tidak ada nafsunya, itu orang berpenyakit itu. Makanya manusia yang paling sempurna adalah manusia yang paling kuat nafsunya terhadap kaum wanita. Para nabi dan rasul itu manusia yang paling kuat nafsunya. Eh, Makanya dalam hadis itu Anas bin Malik mengatakan kunna natakallam, dahulu kami membicarakan karena Nabi SAW u'tiya quwwata 30 atau 40 rajul. Rasulullah itu Nabi SAW diberikan kekuatan 30 atau 40 kekuatan laki-laki normal. Ya. Karena memang itulah kesempurnaan seorang laki-laki. Ya. Yang penting dilampiaskan dengan cara yang halal. Ya. Kalau dengan cara yang haram berarti itu merusak. Sama seperti ketika orang punya nafsu makan. Nah, itu kesempurnaan. Kalau ada orang tidak ada nafsu makannya, orang sakit itu. Ya. Karena makanan itu kebutuhan manusia. Nah, ini di sini ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah menanamkan rasa cinta, kecenderungan terhadap syahwat kepada kaum wanita, terhadap laki-laki itu sebagai hiasan, sebagai kesempurnaan. Ya. Bahkan dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa kenikmatan yang menjadi tabiat dasar manusia untuk mencintainya. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Yani Allah menyebutkan di antara
perhiasan manusia, keindahan manusia ketika memiliki kecenderungan, syahwat, keinginan, nafsu terhadap wanita, anak laki-laki, kemudian harta, emas, perak, hewan-hewan ternak, dan lainnya. Jadi Allah mendahulukan wanita daripada anak laki-laki. Padahal orang Arab itu kecenderungannya terhadap anak laki-laki sangat besar. Bahkan manusia secara umum lebih kecintaannya kepada anak, terkhusus anak laki-laki itu sangat besar. Ya, lebih besar daripada kecintaannya terhadap harta. Buktinya apa? Kadang orang tua rela menjual barang-barangnya, hartanya untuk anaknya. Apalagi kalau anaknya sakit, dia jual semua yang dia miliki. Dia korbankan harta semua yang dimiliki, yang penting anaknya sehat. Yang penting anaknya bisa makan. Yang penting anaknya bisa sekolah. Banting tulang. Semua dikorbankan untuk anaknya. Saking cintanya manusia itu kepada anaknya. Tapi kecintaan laki-laki terhadap wanita itu terkadang lebih besar daripada cintanya kepada anak. Karena anaknya dikorbankan demi wanita. Ya, tidak peduli dengan anaknya. Kawin lagi. Selingkuh. Ya. Ini menunjukkan bahayanya atau besarnya fitnahnya wanita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis mengatakan, ma taraktu fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan ujian, cobaan, fitnah bagi kaum laki-laki yang lebih berbahaya daripada kaum wanita. Dalam hadis lain Nabi mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan kenikmatan dunia, terkhusus hati-hati terhadap kenikmatan wanita, kegodaan wanita. Fa innama ahlaka bani Israel minan nisa. Fa inna awwala fitnatin fi bani Israel kanat fin nisa. Ujian pertama yang merusak, yang menghancurkan Bani Israel itu disebabkan karena godaannya wanita. Yang menyebabkan Bani Israel hancur itu disebabkan karena godaan dari kaum wanita. Saking bahayanya. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan itu kecenderungan terhadap kaum wanita, kecintaan terhadap wanita bagi laki-laki. Kemudian ayat yang kedua di surah Al-Ahzab ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih." Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihah. Ya. Wa may yaqnut, qanata di sini ayat ta'abbada, beribadah. Siapa yang beribadah di antara kalian karena Allah dan Rasulnya, beribadah karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, senantiasa mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ta'mal salihan, kemudian beramal soleh, nu'tiha ajraha marratain, maka kami akan memberikan pahalanya 2 kali lipat. Ini ayat turun kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara istri-istri Nabi yang taat beribadah karena Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, Allah akan berikan pahala 2 kali lipat. Karena mereka adalah teladan, istri-istri Nabi adalah teladan. Wa atadna laha rizqan karima. Dan kami mempersiapkan bagi mereka istri-istri Nabi rezeki yang sangat mulia. Rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istri-istri Nabi setelah Nabi wafat tidak boleh menikah, haram. Haram istri-istri Nabi menikah, haram dinikahi setelah Nabi wafat, sehingga yang menanggung rezeki mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri-istri Nabi adalah teladan kaum wanita-wanita muslimah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri Nabi untuk senantiasa beribadah, padahal mereka istri Nabi, bagaimana dengan yang bukan istri Nabi? Tentu kita lebih pantas untuk diperintahkan
senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa beramal karena Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, dan senantiasa memperbanyak amal soleh. Kemudian ayat yang ketiga di surah Nur ayat 31. Ini ayat ini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya di Nukhbah yang juz pertama. Makanya kita jelaskan secara singkat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan kepada wanita-wanita beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Jadi yang menundukkan pandangan bukan cuma laki-laki saja yang menundukkan pandangan terhadap perempuan, tapi perempuan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Jangan memplototi cowok-cowok. Apalagi kalau cowok-cowok kinclong, cowok-cowok glowing. Harus tundukkan pandangan juga. Sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, nah begitu juga perempuan. Karena syaitan bisa saja menggoda dia ketika dia tertarik dengan seorang laki-laki, sehingga dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki tersebut. Waliyazubillah. Jadi kalau justru perempuan yang lebih bahaya. Kalau laki-laki terkadang ingin tapi tidak ada yang memberi. Tapi kalau perempuan yang ingin, sudah. Fitnahnya lebih besar. Pintu kepada kerusakan lebih besar. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin disebutkan ayat di sini dalam hadis atau tidak ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah selesai khutbah Idul Adha atau Idul Fitri, khutbah di depan kaum laki-laki, Nabi mendatangi kaum wanita, datang ke tempat sholatnya kaum wanita, kemudian mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar, karena saya melihat bahwasanya kalian kaum wanita itu penduduk neraka yang paling banyak. Penduduk neraka yang paling banyak. Ulama mengatakan, kenapa wanita itu penduduk neraka paling banyak? Di antaranya karena memang kaum wanita itu lebih banyak secara jumlah dari kaum laki-laki. Makanya di akhir zaman, kata Rasulullah, laki-laki banding perempuan itu 1:50. Satu laki-laki, perempuan 50. Ya. Sehingga kalau penduduk neraka itu kebanyakan perempuan, ya wajar. Karena memang jumlah mereka lebih banyak. Ya. Kemudian yang kedua, di antaranya juga itu, sebagaimana dalam hadis yang mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian suka melaknat, suka mencaci maki, suka menghina. Bahkan panci terkadang dimarah-marahi juga. Suka mengingkari kebaikan suaminya. Kemudian diantaranya juga diantara juga kata ulama bahwasanya potensi untuk melakukan kerusakan dan potensi untuk menggoda laki-laki besar. Begitu juga potensi untuk dia tergoda juga besar. Jadi gampang digoda dan gampang menggoda dan gampang digoda. Gampang menggoda seperti hadis Nabi mengatakan, ma taraktu ala rijali fitnatan adarra ala rijal. Aku tidak meninggalkan bagi laki-laki cobaan, ujian, godaan yang lebih berbahaya daripada kaum wanita. Godaannya kaum wanita terhadap laki-laki itu besar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Saya tidak melihat makhluk kaum wanita yang kurang akalnya,
kurang agamanya, adhabu lilubbi qalbi rajulil hazin, yang bisa menundukkan laki-laki yang berakal sehat dan berfisik kuat. Jadi perempuan sekalipun akalnya rendah, kurang, begitu pula agamanya kurang, tapi dia mampu menundukkan laki-laki yang sempurna akalnya. Mampu menundukkan laki-laki yang sempurna agamanya. Ahli ibadah bisa tunduk di bawah kaum perempuan. Orang yang berilmu, mungkin suaminya profesor, doktor, istrinya tidak pernah sekolah, tapi tunduk suaminya kepada istrinya. Apa dikatakan istrinya, dia kerja. Bahkan di masa jahiliyah disebutkan bahwasanya peperangan antara kabilah bisa terjadi gara-gara perempuan. Gara-gara seorang wanita terjadi perang bertahun-tahun. Dan gara-gara perempuan bisa berdamai. Ini pengaruhnya. Jadi makhluk yang lemah tapi kekuatannya, pengaruhnya itu besar. Dan dia juga gampang dipengaruhi. Makanya dalam hadis bahwasanya pengikut Dajjal yang paling banyak itu kaum wanita nanti. Kalau Dajjal keluar, yang paling banyak mengikutinya, yang paling mudah dibodoh-bodohi oleh Dajjal, yang percaya kepada Dajjal adalah kaum kaum wanita. Kenapa? Karena kaum wanita terkadang main perasaan. Kalau sudah digombal, sudah diiming-iming, sudah luluh hatinya. Ya. Sehingga potensinya untuk merusak dan dirusak itu lebih besar. Makanya Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada kaum wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna, menjaga kesucian mereka. Wala yubdina zinatahunna, jangan menampakkan perhiasan mereka. Artinya perhiasan tubuh fisik mereka. Illa ma dhahara minha, kecuali yang sudah memang tidak bisa ditutupi. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Saya lanjutkan ayatnya. Ada Qur'an yang menyebutkan sepotong ayat. Tapi maksudnya Andre Gurut itu satu ayat. Namanya juga meringkas. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah menurunkan khimarnya, kudungnya. Wala yubdina zinatahinna unna illa li bu'ulatihinna. Tidak menampakkan perhiasan tubuhnya kecuali kepada suaminya. Au abaihinna. Zinatahunna, maksudnya ulama mengatakan zinatahunnya itu seperti pergelangan tangannya, karena di pergelangan tangan ada gelang. Begitu juga leher ada kalung, berarti ke atas itu boleh dilihat oleh orang tuanya dan muhrimnya. Begitu juga kaki, gelang kakinya. Pada bapaknya atau bapak suaminya, atau abnaihinna, anak-anaknya laki-lakinya, atau abnai buulatihinna, atau anak-anak suaminya, anak bawahan suaminya, atau bani ikhwanihinna, atau anak-anak saudaranya, kemanakannya, itu muhrim semua, atau bani akhawatihinna, atau anak-anak saudarinya, atau nisaihinna, atau keluarga dari wanita, keluarga wanitanya, saudarinya, sepupunya perempuan, au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak laki-laki mereka, au tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal, atau anak-anak ajnabi atau pelayan-pelayannya laki-laki, tapi belum ada nafsunya eh, kepada laki-laki, tidak ada nafsunya kepada laki-laki, tidak ada nafsunya kepada perempuan. Ya, budak-budaknya atau pelayan-pelayannya yang tidak punya nafsu kepada kaum wanita, seperti orang yang sudah tua, atau tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa, atau anak kecil yang belum paham tentang aurat. Itu boleh dia memperlihatkan mawadhi zinanya, ya kepala leher ke atas, kemudian tangan, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Itu yang boleh dilihat oleh
muhrimnya dan orang-orang yang belum paham tentang aurat. Liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wala yadribna bi arjulihinna. Jangan memukul-mukulkan kakinya. Liya'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk diketahui apa yang dia sembunyikan dari perhiasannya. Eh, Ini orang-orang Arab jahiliyah dahulu terkadang memiliki gelang kaki yang punya punya lonceng, itu gelang kaki yang punya bunyi-bunyi. Kadang pukul-pukul kakinya supaya kaum laki-laki itu melirik. Oh, ada perempuan yang lewat. Eh, Kalau zaman sekarang itu ya sepatu yang tinggi haknya itu terkadang kalau jalan tak tik tuk, nah itu bunyi-bunyi kalau dia jalan. Tujuannya apa, niatnya apa, supaya cowok-cowok itu melirik, laki-laki itu menoleh, memperhatikan dia. Nah, itu yang dilarang. Eh, Watubu ila Allah jami'an, bertobatlah kepada Allah semuanya ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, jadi kita tidak terlalu menjelaskan ayat ini secara luas karena sudah pernah kita jelaskan. Kemudian ayat yang keempat yang disebutkan oleh Andre Guru di sini, waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, jangan terlalu banyak keluyuran, jangan selalu keluar rumah tanpa ada keperluan. Ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, jangan juga bertabarruj, memakai perhiasan-perhiasan memperlihatkan anggota-anggota tubuhnya seperti jahiliyah dahulu. Wanita-wanita jahiliyah dahulu memperlihatkan auratnya. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, wa atina Allah wa rasulah, taatilah Allah dan rasulnya. Kemudian ayat yang kelima yang disebutkan oleh Andri Guru di sini, Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat, sungguhnya kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, ini bentuk perhatian juga Islam terhadap wanita. Kenapa? Karena kaidahnya semua ayat yang berbicara tentang laki-laki maka perempuan juga masuk. Semua ayat perintah, larangan yang ditujukan kepada laki-laki berarti itu juga sudah masuk perempuan, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Tapi di ayat ini Allah secara khusus menyebutkan kaum wanita. Tidak cukup dengan menyebutkan muslimin. Seandainya disebutkan muslimin saja, maka perempuan juga masuk, muslimat juga masuk. Tapi di sini tidak cukup. Allah jelaskan secara keseluruhan. Menunjukkan bahwa kedudukan kaum wanita di sisi Islam sama kedudukannya seperti kaum lelaki, sama persis. Sekalipun terkadang tidak disebut. Jadi tidak disebut bukan berarti tidak masuk. Tapi di sini disebutkan untuk lebih menjelaskan, untuk lebih menegaskan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, al qanitina wal qanitat, yang senantiasa saat beribadah laki-laki maupun perempuan, was sadiqina was sadiqat, yang senantiasa jujur laki-laki dan perempuan, was sabirina was sabirat, yang senantiasa bersabar laki-laki dan perempuan, wal khashiina wal khashiat, senantiasa khusyuk tunduk kepada Allah laki-laki dan perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang senantiasa bersedekah laki-laki dan perempuan, was-shaimina was-shaimat, yang berpuasa laki-laki dan perempuan, wal hafidhina furujahun, laki-laki yang menjaga kemaluannya, wal hafizat, laki perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, begitu juga dengan yang perempuan. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah mempersiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, ini ayat Andre Kuruta sebutkan di sini hanya sebagai eh, mukaddimah, pendahuluan atau isyarat tentang kedudukan kaum wanita. Andre Kuruta tidak akan menjelaskan ayat ini. Andre Kuruta akan membahas masalah lain, masalah kontemporer, masalah yang ada di masa sekarang. Tapi ayat ini disebutkan untuk sebagai acuan landasan tentang pentingnya atau
keutamaan kedudukan kaum wanita. Begitu juga dengan hadis-hadis yang akan disebutkan. Yang pertama Anas bin Malik, annahu qala alaihi salatu wassalam, al mar'atu idza shallatil khamsata idza shallat khamsaha idza shallat khamsaha. Perempuan itu, wanita itu kalau sudah salat 5 waktunya, dia tunaikan salat 5 waktunya, wasamat syahraha, menunaikan puasa bulan Ramadannya, wa hafizat farjaha, menjaga kesuciannya, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya, tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah, maka dia akan masuk surga dari pintu-pintu surga mana saja yang dia mau. Jadi Allah suruh dia memilih, terserah. Dari 8 pintu surga terserah mau masuk ke mana saja. Ini menunjukkan bahwa wanita itu simpel sekali masuk surga. Gampang sekali masuk surga. Penting jaga sholat 5 waktunya, jaga puasa Ramadannya, jaga kesuciannya, kemudian taati suaminya. Sudah masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Nah, ini kemuliaan dan keutamaan yang sangat besar. Kemudian hadis yang kedua, Abdurrahman bin Auf qala alaihi salatu wassalam, al mar'atu salihah khairum min alfi rajulin ghairi salih. Wanita yang baik, yang soleh lebih baik daripada 1000 laki-laki yang tidak soleh. Makanya apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Artinya secara umum laki-laki lebih baik daripada perempuan. Di dalam ilmu nahwu biasanya dicontohkan itu. Az-dzakaru khairum minal untha. Artinya jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Tapi ini bukan secara mutlak. Karena bisa jadi satu perempuan itu mengalahkan 1000 laki-laki. Seperti Khadijah, Aisyah, istri-istri Nabi. Itu mengalahkan seluruh laki-laki yang ada setelahnya, setelah generasi sahabat. Jadi ketika Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha, dzakar di sini secara umum, alif wal lam lil jins, maka dikatakan alif wal lam lil jins, artinya jenis laki-laki, bukan personnya. Kalau personnya bisa jadi satu perempuan itu mengalahkan, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, derajatnya daripada ribuan laki-laki yang tidak soleh. Wa ayyuma imra'ah khadabat zawjaha, siapa saja wanita yang melayani suaminya sab'ata ayyam, 7 hari saja, 7 hari dia melayani suaminya, ugliqa anha sab'atu abwabin nar, maka ditutup baginya 7 pintu neraka karena dia taat. Wa futihat laha samaniyatu abwabil jannah, dan dibukakan baginya 8 pintu surga. Tadkhulu min ayyiha sya'at bighairi hisab, masuk dari pintu mana saja tanpa hisab. Masya Allah, Masya Allah. Itu baru 7 hari itu. Bagaimana kalau 7 tahun? Bagaimana kalau puluhan tahun melayani suaminya? 7 hari saja 7 pintu neraka ditutup, 8 pintu surga dibuka. Tapi hadis ini saya sudah cari-cari tidak dapat ini hadis. Saya takhrij, saya cari di kitab-kitab, saya tidak dapatkan ini hadis. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga dari guru tak menyebutkan di sini hadis Nabi SAW, ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Ad-dunya mata. Dunia adalah ini Sahih Muslim ini. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salih. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Perhiasan terbaik bagi laki-laki, wanita yang salehah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang keempat, Nabi SAW bersabda, a'zamun nisa'i barakah aisarhunna ma'unah. Aisarhunna ma'unah. Rawahu Ahmad an Aisyah. Wanita yang paling besar berkahnya, yang paling banyak berkahnya adalah yang paling mudah maharnya. Mudah
eh, uang panainya. Eh, yang paling banyak berkahnya itu. Tapi kalau yang paling mahal uang panainya, sedikit berkahnya itu. Ya. Jadi ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Hasan, ya, hadisnya Hasan. Eh, tapi perlu diperhatikan, mudah itu bukan berarti murah. Jadi bedakan itu. Mudah bukan berarti murah. Jadi kalau uang padanya 1 miliar, tapi kalau dia orang triliuner, mudah sekali itu 1 miliar, tidak ada masalah. Eh, jadi jadi mudahnya bukan murahnya. Jadi kekeliruan seseorang, terkadang dia pamer di di media sosial, dia menikah dengan istrinya dengan sendal jepit. Apa kamu hargai istrimu dengan sendal jepit? Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam kasih mahar. Tahu berapa maharnya Khadijah? Itu eh, disebutkan 20 onta. Maharnya 20 onta. Satu onta berapa itu? Eh, Jadi kesalahan besar kalau seorang memahami mudah itu berarti murah. Tidak. Yang penting mudah artinya jangan banyak orang. Berapa-berapa dia punya. Ya. Kalau dia orang kaya, ya berapa mudahnya dia. Ya. 100 juta, ya kalau mudah ya tidak ada masalah. Ya. Jadi bagaimana memudahkan supaya jadi masalah kita di sini menyulitkan. Eh, Kebanyakan kita menyulitkan. Sudah tahu bahwa yang melamar ini orang, apalagi kalau Ustadz Jikodong, apalagi kalau pembina di pondok Ji, aduh jangan harap banyak-banyak. Eh, Dikasih kemudahan, kasih kemudahan. Kalau seorang itu memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan kasih dia kemudahan. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fi dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang yang mempersulit pernikahannya biasanya sulit kehidupannya itu. Karena dia mengawali pernikahannya dengan mempersulit. Akhirnya dipersulit juga kehidupannya setelah itu. Waliyahzubillah. Tapi kalau awal pernikahannya dia memudahkan, semuanya dimudahkan, maka hidupnya akan dimudahkan di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis yang terakhir, Nabi SAW bersabda, Ayu mamra'ah matat wa zawjuha radin anha dakhala jannah. Siapa saja wanita yang suaminya meninggal sedangkan suaminya ridho kepada dia, artinya tidak ada, suaminya tidak marah, suaminya tidak benci, artinya senantiasa baik kepada suaminya, kemudian suaminya wafat dalam keadaan ridho, bukan dalam keadaan marah, maka wanita itu akan masuk masuk surga. Nah, ini beberapa hadis, ayat dan hadis yang disebutkan oleh Andre Gurta. Sebagaimana saya kata tadi, ayat dan hadis ini Andre Gurta tidak akan jelaskan, hanya sebagai pendahuluan menunjukkan betapa besarnya kedudukan, mulianya kedudukan seorang wanita di sisi Islam. Nanti pertemuan berikutnya kita lihat bagaimana Andre Gurta akan menjelaskan perbandingan atau sebagai eh, apa penjelasan bagaimana wanita Islam dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di Eropa. Karena terkadang wanita-wanita Muslim selalu berkiblat kepada mereka, padahal mereka sebenarnya hancur. Cuma mereka ingin kita juga hancur, jadi seolah-olah menganggap bahwa mereka itu eh, memiliki kedudukan yang tinggi, padahal mereka direndahkan di sana. Jadikan iklan obat nyamuk, terkadang jadikan iklan racun tikus. Seperti dipasang kalau ada gambar perempuannya itu sudah laku itu. Ya. Jadi hanya dikomersialkan saja, hanya dimanfaatkan, bukan menjaganya, bukan menghormatinya. Eh, Bedakan menghormati dengan dimanfaatkan. Nah, insya Allah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Alhamdulillah, terima kasih Syekh atas penjelasan tentang bahaya rokok yang mana tadi menurut Imam Malik ya, beberapa hal yang dapat kami garis bawahi bahwasanya
tidak boleh mengonsumsi hal-hal yang buruk, ya. Tidak boleh mubazir. Ya, yang suka bom makanan. Ya. Bahkan pernah saya baca saya pada tahun Ya. 2023 Indonesia berada pada peringkat keempat paling mubazir di dunia. Balik kalau mengacara. Kurang tahu 2024 bagaimana. Hmm. Allah musta'an. Kemudian pernah juga saya baca bahwasanya di Indonesia itu pelajar yang perokok 56% La ilaha daripada illallah. yang tidak daripada yang tidak perokok. Alhamdulillah. Sama di negara-negara masalahnya itu di negara-negara Islam saja. Mesir lebih parah lagi. Masya Allah. Paling parah itu di Mesir itu perokok itu la ilaha illallah. Beda-beda tipis lah tapi kayaknya lebih parah itu Mesir itu perokoknya itu. Kemarin juga tadi membahas tentang perempuan, bagaimana perempuan dimuliakan dalam Islam, bagaimana perempuan mesti menjaga diri dan lain sebagainya. Kemudian kepada santri, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan mic-nya. Kepada santriwati yang berada di lantai 2, jika ada yang ingin tanyakan, silakan turun ke bawah. Saya berada di museum saat ini. Santri yang sedang berada di lokasi pengabdian, baik di Bone, di Takalar, di Sopeng, di Takalala, Sering. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan, silakan aktifkan mic-nya. Gimana Icang? Ada yang ingin ditanyakan Icang? Saya pikir ya santri untuk saat ini belum ada yang ingin bertanya sih. Nah, salah, yang kali salah. Insyaallah. Kemudian mari kemudian kami mohon kembali kepada Dokter untuk memimpin doa. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dokter. Kemudian mari kita tutup pengajian kita dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.